Anda banyak ya, silakan Ibu. Silakan Ibu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Elviana selaku anggota DPD RI. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kota Jambi atau yang mewakili. Yang saya hormati Ibu Fatmi Holida SPD, Badan Ad Hoc Bawaslu Kota Jambi. Yang saya hormati Bapak Lurah Kecamatan Alam Barajo atau yang mewakili. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Kota Jambi. Yang saya hormati Bapak Komite SMP Negeri 22 Kota Jambi. Sekaligus yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu Majelis Guru, staf TU SMP Negeri 22 Kota Jambi. Sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Yang kita hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Pak Kadidan Dr. Mulyadi, beliau sudah WA saya akan ke sini. Apakah sebentar lagi atau nanti gabungnya di sekolah kedua? Tapi hadir Ibu Silvi, beliaulah yang memasukkan nama-nama siswa yang akan dikirimkan ke saya. Bu Silvi, kenalnya di handphone aja Bu Ibu. Saya selfie. Ibu selfie, jangan sampai ketinggalan nomor ini. Terima kasih Bu Silvi. Kemudian yang saya hormati Kepala SMP 22 Kota Jambi, Bu Lena Lena. Biasanya nama yang kayak ini nama orang Sunda. Cecep Gorbacen, Lena Marlena. Rupanya di Kota Jambi namanya ini cara memberi nama orang Sunda. Dan seluruh wakil kepala sekolah, majelis guru, kepala SMP 16, yang saya hormati juga Pak Lurah, yang saya hormati Ketua Komite SMP 22 Bang Sinaga. Banyak geng apa bisa lihat di sini. Kemudian dari BRI, biar kakek ibu-ibu tidak bingung tak mana cara mencairkannya. Menurut saya, ini Pak, nanti kemana yang BRI yang bosnya? Ini kepala manajer yang membayar-bayar. Kemudian kita dihadiri oleh Bawaslu. Tahu Bawaslu Bu? Apa tuh? Badan Pengawas Pemilu. Rupanya orang mau pemilu. Saya sengaja hari ini datang bawa lambang kebesaran saya, Garuda, untuk mengingatkan bahwa hari ini saya dinas tidak kampanye. Namun aturannya harus melapor. Saya lapor. Dan buat surat resmi, terima kasih adik-adik Bawaslu sudah hadir. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan media, yang saya muliakan orang tua, siswa SMP 22 dan
SMP 16 Kota Jambi dan seluruh anak-anak yang saya sayangi. Pertama, kita patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya lihat cuaca mendung, tapi tidak hujan, sehingga tidak perlu ada kipas angin. Kita bersyukur ada silaturahmi pagi ini. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan tim yang sudah menyiapkan acara ini dengan sangat baik. Salawat dan salam kita kirimkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, saya kenalkan diri saya dulu. Saya Elviana, sekarang anggota DPD RI. Di Jakarta kita punya 2 wakil yang dipilih setiap pemilu 5 tahunan. Satu namanya DPR RI. DPR RI itu perwakilan partai politik. Kalau nak masuk ke sana, berhenti jadi PNS, berhenti jadi kades, menjadi anggota parpol. Berapa orang Jambi di DPR RI? Hanya 8. Itu pun sejak 2014-2019. Tergantung jumlah penduduk. Sumatera Barat yang penduduknya di atas 5 juta, mereka dapat jatah DPR RI-nya 14 orang. Palembang penduduknya hampir 10 juta. DPR pusatnya 17 orang. 2 kali kita lebih. Lembaga yang kedua namanya DPD, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jumlah yang dikirim oleh setiap provinsi sama, yaitu 4 orang peraih suara terbanyak. Saya sudah pernah duduk di kedua lembaga ini. Saya memulai karir politik tahun 2004. Sebelumnya saya dosen pegawai negeri di Universitas Jambi, Unja. Dosen Unja 11 tahun. Berhenti, masuk ke DPR RI melalui Partai Moncong Putih. Saya orang PDIP awalnya, karena saya guru kader nasional untuk kader-kader PDIP yang mau nyalek waktu itu. Berhenti PNS, masuk ke DPR RI. 2009 saya pindah ke Independen DPD. 2014 ditarik oleh Pak Surya Dharma-Ali, Menteri Agama, maju ke DPR RI P3. Terpilih lagi 2019 kemarin. Saya kurang nyaman di partai, saya ingin independen, bekerja tanpa sekat. Akhirnya terpilih kembali 2019 kemarin. Jadi sudah 4 kali pemilu, sudah masuk tahun ke-20 di Senayan. Bapak Ibu, program kenapa saya tahu kalau di Kota Jambi ini makin susah mendapatkan bantuan beasiswa. Itu adalah hasil reses, Bapak Ibu. Ketika berkunjung ke Provinsi Jambi, ternyata semenjak tidak ada lagi budaya, semenjak tidak ada lagi anggota DPR RI Komisi Pendidikan dari Jambi, mulailah sekolah-sekolah di Jambi susah mendapatkan beasiswa ini. Periode pertama Ibu, saya di Komisi 10 DPR, itu bahasa kuyuk itu. Pelajar Jambi saya kasih beasiswa. Karena DPR, begitu anggaran disahkan oleh Menteri Pendidikan, itu langsung dibagi Bu, data DPR RI-nya. Karena mereka mengesahkan anggaran. Bahasa kasarnya, kumpul pun duduk di sana,
Hanya saja DPR RI yang mengalami dalam memberikan bantuan beasiswa itu tergantung basis partainya. Yang bagikan ke basis sebuah berita partai. Ketika sekarang tidak ada lagi DPR RI Komisi Pendidikan, siapa yang bisa menolong rakyat Jambi mendapatkan beasiswa ini? DPD dari kami berempat ada satu orang yang duduk di Komite Pendidikan. Saya sendiri ibu tidak di Komite Pendidikan. Saya di Komite Keuangan Perbankan yang mengurus pinjaman modal usaha tanpa agunan untuk ibu-ibu rumah tangga dalam bentuk pinjaman ultra mikro PT PNM. Pasti banyak nasabahnya di sini. Ya Bu ya, mulai gelak Pak. Pinjam 2 juta, angsurannya 50.000 per minggu. Ya kan Bu? Ya, banyak anggota saya. Ternyata. Lalu Bu Ibu, apa akal gitu? Karena saya lihat jatah Komite 3 DPD tidak sampai 1.000. Yang butuh ini bukannya Kota Jambi Bu. Lalu saya cari jalan. Apa jalannya? Dari 3.700.000 jatah PIP ini, program Indonesia Pintar ini per tahun dikirim oleh para kepala sekolah. Sisanya siapa yang merebut? Anggota DPR RI, anggota DPD Komite Pendidikan yang tak banyak itu, menteri-menteri lain yang rakyatnya juga perlu dia tolong. Artinya itu masuk jatah pemangku jabatan. Apa usaha? Di situlah peran DPD Bapak. Cari jalan buntu membantu masyarakat dan daerah yang diwakilinya. Saya cari orang yang mengaudit Kemendikbud, yaitu BPKRI, Badan Pemeriksa Keuangan. Apa hubungan saya dengan BPK? Waktu saya di Komisi 11 DPR bulan kemarin, saya ikut mencoblos mereka, memfit proper test mereka. Jadi selama di Senayan itu manfaatnya itu antaranya Bapak Ibu. Kita punya teman di mana-mana untuk menolong daerah yang kita wakili. Untuk anggota BPK yang baru, sebelum fit and proper test di DPR, yang ke DPD dulu. Dan saya alhamdulillah pimpinan dalam fit and proper. Makanya Bu, usulan ini tolong balik kanannya pengusulnya BPKRI. Paham Bu ya? Semua itu bisa dilaksanakan kalau kita menjabat. Mumpung masih menjabat dikasih Allah, kita lakukan semaksimalnya untuk yang bisa saya lakukan. Namun ada kendala Bu, Pak. Periode bulan Mei saya dapat jatah 5.000. Hanya terisi 2.040 siswa se-Provinsi Jambi. Apa kendalanya? Setelah saya cek, saya pelajari penyebabnya 2. 1, operator sekolah masing baik mengetik nomor induk kependudukan siswanya. Cek, atau 8 diketik atau 3. Namun anak Rahmiati tersisa identik Rahmiati. Mungkin bagi mereka tidak terbayang efeknya. Ketika nama anak-anak seperti itu diusulkan, itu tidak keluar merah tulisannya. Contohnya SD Program Budi Tebo. Marah-marah nanti ke saya. Hanya 1 yang hijau. Tidak merah. Siapa yang rugi? Orang tua siswa kan Bu. Kesalahan kedua adalah maaf kesalahan sekolah. Masa minggu-minggu kesalahan kedua, sekolah tidak meminta
orang tua siswa mengupdate kartu keluarganya ke Dukcapil. Apa yang keluarnya? Tidak mungkin saya telepon satu persatu kepala sekolah. Dapat akal ketika ketemu Pak Kadis Mulyadi. Kami sama-sama mengambil S3 di Jambi. Saya S1 saya di Padang, S2 ITB Bogor, S3 ITB Bogor tak tamat. Karena masuk masa pemilu 2009. Akhirnya Allah menyuruh saya ke UIN agar ketemu Pak Mulyadi. Apa yang kami lakukan? Saya datangkan dari Kemendikbud Jakarta orang pejabat yang mengurus PIBI. Kami undang kepala SMP, SD, Kota Jambi. Ajarin kepala sekolah bagaimana cara memasukkan data anak-anak Jambi. Hasilnya, periode Oktober kemarin saya dapat data puluhan ribu lah. Tebo dapat tak sampai 1000, Ungu tak sampai 1000, Kerinci Merangin juga sangat sedikit. Kota Jambi karena sudah diterapkan oleh orang Kemendikbud dapatnya 8.868. Bahagia saya di situ lah Bapak Ibu. Ketika yang buntu-buntu itu bisa kita lakukan. Dan yang terbanyak tergantung kepala sekolahnya. Ibu Lina cepat dia rapikan data dapoliknya. Jadi bukan saya memihak ke satu sekolah. Berterima kasih pertama kepada Ibu Kepala Sekolah. Hebat ini Ibu. 353, hampir separuh anak-anak di sini dapat beasiswa ini. Yang kedua adalah SMP 12. Di mana itu? Di Kasar. Beasiswa ini SK-nya tidak dikirim ke kepala sekolah, dikirimnya ke saya. Dikirimnya ke saya Bu, Pak. Kalau dikirim ke kepala sekolah, artinya milik usulan kepala sekolah. Kalau usulan Elviana, SK-nya dikirim ke Elviana. Kalau saya nahan-nahan, bisa Bapak Ibu jagi dari moni. Tapi untuk aku kan, mati ngurus ini. Saya pengen cepat sampai ke tangan Bapak Ibu dan saya. Diperkirakan paling lambat 25 Desember harus cair. Harus cair. Saya bawa orang BRI. Nanti saya minta guru saya jelaskan sepintas apa yang diperlukan oleh bank agar dana ini cair tepat waktu. Jika macet, jika sampai 25 Desember anak Bapak Ibu tidak menerimanya, saya berikan nanti nomor handphone saya. Bapak Ibu WhatsApp saya. Bu Elviana, anak kami nama ini SMP ini tidak cair. Saya kerjakan banknya harus cair. Senang Bu? Alhamdulillah. Berapa jumlahnya? Untuk, nah ini SK-nya. Bu Kepala, tidak ada masuk ke data pintar sekolah kan Bu? Ibu ke depan Bu. SK ini tidak ada dikirim ke sekolah. Dikirim ke saya. Karena kita yang mengusulkan. Ibu Kepalanya luar biasa. Merapikan dapoliknya secepat-cepat. Selamat Bu. Sudah senang dipercaya. Senang mendapat lagu bisa orang banyak. Tentu Ibu Kepala Sekolah yang kita depan. Tentu di proses pejabat tahun depan. Untuk masih mendapat lakukan terbaik untuk masyarakat.
20.000. Kalau dia kelas 1, dapatnya 1 semester 225.000. Kalau nama anak SMP, ini cerita ya, SMP dapatnya 750. Kalau kelas 1, karena anak bapak ibu baru 1 semester, dapatnya separuh, 275.000. Alhamdulillah. Banyak kan Bu, 350? Lebih banyak dari BLT kan? Lebih banyak dari uang caleg-caleg kan? Kedua, saya membagikan Sabar dulu untuk lagi berfoto, lagi diwawancarai sama pers. ada 8.000, kalau sekota seprovinsi Jambi hampir 10.000, dan di kota Jambi saja 8.000. Ini merupakan aspirasi, saya sebut namanya aspirasi buntu, karena selama ini akhir-akhir ini kepala sekolah buntu mencari jalan untuk mendapatkan beasiswa untuk mahasiswanya, untuk siswanya, karena memang kita nggak punya lagi DPR RI, Dapil Jambi yang duduk di pendidikan. Alhamdulillah, mungkin kena berkat lama di Senayan ya, 4 kali pemilu di Pilpres sama rakyat. Orang tua ini banyak yang Banyak dikerjakannya. jaringan, saya dapat cara untuk membawa beasiswa yang itu di luar jatah dinas pendidikan. Jadi dinas pendidikan sudah mengentry sendiri, kita ambil peluang yang lain, khusus ke Kota Jambi dapat 8.688. Oh iya. Dan Iya. yang terbanyak untuk SMP itu SMP-nya Ibu Dina, SMP 25 Kota Jambi, yaitu 353, Iya. hampir separuh dari total siswa yang beliau miliki di sekolah ini. Baik, yang namanya Ibu panggil, silakan naik ke pendopo Maksimalnya. bersama orang tuanya. Dan kepada Rizika Abelia. mudiknya, sehingga Ayo, yang nama umur panjang, Rizika Abelia. jabat, kita Mana berdoa Ananda? dan sekolah Jambi lainnya. Assalamualaikum. Mana orangnya? Apa? Ayo naik sini Nanda, bawa orang tuanya. 153 sekolah di Kota Jambi saja. Ini luar biasa. Ada? Kalau nggak ada lewat. Ini berkat tanggal 20 Juli pejabat Kementerian Yang kedua, Rosenhi Pandiangan. kepala SD SMP sekolah Ada? Jambi. Rosenhi Pandiangan. Waktu itu Pak Wali Kotanya masih Pak Pasha. Nah, akibatnya Udah ada juga. kepala sekolah memperbarui, mengupdate dapodiknya. Novi Karena itu Dwi program Setianingsi. terbesar yang dialami Novi ya? Jambi, Sini nak. di mana sekolah belum mengupdate dapodik, termasuk data Novi Setianingsi. Oh ini Ibu. Dukcapil. Jadi untuk mendapatkan beasiswa itu harus diajukan sama pihak sekolah. Alhamdulillah, Ibu bisa silakan Harus diajukan. kita hari Ya, ini. harus diajukan pihak sekolah. Ada Ya. yang diajukan lewat Dapat, Ibu, jatah ya? dinas, ada yang diajukan lewat Kasih pejabat pena yang satu. berkepentingan. Aman. Selamat. Ya, terkait masalah Berikut bantuan yang Azhari dikasih sama Zulfi Rapani. melalui Ibu Elpiana. Azhari Ketua komite. Zulfi Rapani, silakan pendapat naik sebentar, Pak. ke pendopo. Menitipkan Bu, pesan Bu, salah satu Sakit. supaya anak-anak kami di SMP Kemudian Jambi Ibra Al-Zaki. bisa semakin maju. Ibra Al-Zaki. Terima kasih kepada Ibu Kepala. Nana Ananda. Saya ucapkan terima kasih. Ibra Al-Zaki ada? Kita mengerjakan dapodik dengan benar. Betul. Ya. Mana orangnya? Kuncinya di Nah, iya, ayo naik sini Terima goyang. kasih kepada Ibu Elpiana, Haji Elpiana Bu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu. SMP 12. Ya.